Di sebuah perusahaan, proses pengelolaan dokumen tentunya menjadi hal yang sangat penting. Namun, dalam prosesnya, dalam praktiknya, kita akan mengalami beberapa kendala jika kita melakukan pengelolaan file secara mandiri. Di antara permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi adalah yang pertama adalah otorisasi sebuah file. Otorisasi sebuah file ini maksudnya adalah ketika kita telah membagikan sebuah file kepada rekan-rekan karyawan yang lain, kita tidak bisa mengontrol siapa saja yang bisa mengakses dan tidak boleh mengakses file tersebut. Bisa saja karyawan A hanya bisa membaca filenya tanpa bisa mengedit. Bisa juga karyawan B bisa mengedit, tapi dia tidak boleh menghapus. Atau ada karyawan yang tidak boleh mengakses file itu sama sekali. Contoh misalkan, karyawan A membuat dokumen tersebut, kemudian dia teruskan kepada karyawan B, mungkin atasannya meneruskan lagi ke atasannya untuk diedit atau direview. Mungkin pada level itu, karyawan A sudah tidak berhak lagi mengakses file itu, karena bukan kewenangannya lagi gitu. Tapi dengan praktik konvensional, hari ini tidak mungkin dilakukan. Ketika sebuah file sudah disebar, siapapun bisa membaca, mengedit, dan lain-lain. Mungkin bisa kita mengatasinya, tapi tentu dengan cara yang sangat rumit yang tidak manusiawi lagi gitu caranya. Permasalahan kedua adalah histori dari file tersebut hilang. Tidak bisa dilacak lagi perubahannya. Misal karyawan A sudah melakukan perubahan A, B, C, kemudian dia kasih tahu ke karyawan B setelah melakukan A, B, C, karyawan B melakukan perubahan lagi, karyawan C melakukan perubahan lagi, maka perubahan yang sebelumnya oleh karyawan A itu sudah tidak terlacak lagi. Tadi melakukan apa saja, jam berapa, kapan melakukannya gitu. Dan hal yang lebih buruk adalah kita tidak bisa kembali ke saat perubahan itu terjadi. Misal karyawan C sudah melakukan banyak perubahan, ternyata perubahannya rusak, file itu rusak. Nah, kita tidak bisa kembali lagi ke dokumennya ketika si B yang melakukan perubahan, karena historinya sudah hilang. Ketika sudah di-save dan diteruskan ke orang lain, maka historinya sudah hilang. Kecuali filenya masih terbuka di file editor, itu masih bisa di-undo. Tapi undo itu hanya berlaku ketika dokumennya masih terbuka. Kalau sudah di-save dan dikirim, historinya sudah tidak bisa terlacak lagi. Permasalahan berikutnya adalah cara dalam pengiriman filenya itu masih konvensional. Sedangkan saat ini kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mengirim file secara aman, mengirim file spesifik ke orang-orang tertentu tanpa menggunakan software pihak ketiga lagi gitu. Misal kita sudah menggunakan sistem dokumen manajemen sistem ini, kita tidak perlu mengirim file lagi via WhatsApp. Kalau kita ingin mengirimnya spesifik ke seseorang, kita bisa sudah memiliki fitur itu di dalam dokumen manajemen sistem. Namun cara itu tidak ada di cara pengiriman konvensional. Problem-problem tadi bisa kita selesaikan dengan memanfaatkan sebuah software dokumen manajemen sistem. Dengan sebuah dokumen manajemen sistem, kita bisa melakukan otorisasi bahwa seseorang bisa login jika dia memang berhak untuk login, dia bisa mengakses sebuah file jika dia memang bisa mengakses sebuah file, memang memiliki hak, misalkan level jabatannya memenuhi syarat untuk dia bisa mengakses sebuah file tersebut. Kemudian kita juga bisa antar user yang login tersebut, dia bisa mengirim file beserta dengan catatannya dan lain-lain. Jadi dokumen manajemen sistem bisa membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada manajemen dokumen secara mandiri yang dilakukan secara konvensional. Fitur-fitur apa saja yang bisa kita temukan pada dokumen manajemen sistem? Yang pertama adalah user login. Jadi kita bisa membatasi siapa saja yang bisa login dulu. Karena login adalah pertahanan pertama dari sebuah sistem. Seseorang tidak bisa masuk kalau dia tidak memiliki username dan password. Kemudian setelah seseorang itu login, fitur berikutnya adalah otorisasi dari sesuai jabatannya. Jadi kalau dia jabatannya misalkan tidak terlalu tinggi, dia mungkin hanya bisa melihat beberapa file dan mungkin hanya bisa melihat saja, tidak bisa mengedit atau menghapus. Kemudian kalau misalkan jabatannya lebih tinggi lagi, dia bisa mengedit, menghapus, dan melihat semua dokumen. Kemudian fitur berikutnya adalah dokumen authorization. Kalau tadi orang yang dibatasi, sekarang dokumen yang dibatasi.
Kemudian selanjutnya adalah notification. Kalau misalkan seseorang mengirim file ke orang lain di dalam software dokumen manajemen sistem itu, maka si penerima akan mendapatkan notifikasi. Oh, Anda mendapatkan file ini dari si A, catatannya ini. Jadi kita bisa mencantumkan catatan di dalam proses pengiriman tersebut. Kemudian si B yang menerima file itu, dia akan melihat catatannya, mengedit file itu sesuai catatan, dan meneruskan lagi ke orang lain. Nah, notifikasi ini penting untuk bisa mempersingkat jalur koordinasi. Daripada kita setiap kali mengirim file harus menginformasikan lewat WhatsApp dulu, ini filenya udah saya kirim ya, gitu. Nah, itu tidak perlu lagi, karena ketika filenya sudah dikirim, kita akan mendapatkan notifikasi, ini akan memperpendek jalur koordinasi, memperkecil peluang salah miskomunikasi juga, dan mempermudah juga. Selanjutnya adalah kita bisa mendownload dokumen-dokumen yang sudah tersimpan di dalam storage atau database-nya dokumen manajemen sistem. Misal kita ingin melihat dokumen apa yang telah selesai diedit dalam 2 bulan terakhir. Kita bisa mengedit dalam jumlah massal atau satu persatu. Kemudian kita juga bisa mengeditnya, bisa mengedit langsung diarahkan ke Google Documents, atau kita juga bisa mengedit di Microsoft Word, di Microsoft Excel sesuai dengan jenis dokumennya. Selanjutnya ini fitur yang paling penting adalah kita bisa melacak histori dari perubahan file tersebut. Kita bisa melacak file itu dirubah oleh siapa, kapan, dan kalau memang perubahan itu perlu kita kembalikan ke masa itu, kita bisa memundurkan waktu. Kita bisa time travel kembali ke belakang, melihat perubahan yang saat itu terjadi. Sekarang misalkan hari ini kita ingin melihat perubahan yang terjadi 2 minggu yang lalu, maka kita bisa turn back kembali ke belakang, melihat perubahan yang terjadi 2 minggu yang lalu. Kemudian terakhir adalah admin panel. Pada admin inilah kita akan bisa memanage user, menentukan username apa, memiliki jabatan apa, bisa mengakses file-file mana saja. Maka di panel admin lah kita bisa melakukannya. Service apa saja yang akan didapatkan? Yang pertama, kita akan melakukan instalasi full installation ke server, baik di cloud ataupun server co-location, beserta dengan cyber security-nya. Kemudian kita akan integrasikan dengan koneksi VPN untuk melakukan keamanan 3 lapis. Jadi lapisan pertama itu VPN, seseorang harus punya akun VPN-nya dulu. Walaupun dia sudah punya akun VPN, dia harus punya username dan password-nya dulu, yaitu fitur pertama tadi di depan. Kemudian fitur ketiga, lapisan ketiga dari keamanannya adalah orang itu harus memiliki hak dulu untuk mengakses file tersebut. Sehingga dengan 3 lapis keamanan, maka kerahasiaan dari dokumen-dokumen perusahaan tersebut bisa lebih terjamin. Kemudian yang terakhir adalah full support 24 jam per 7 jika memang dibutuhkan. Informasi lebih lanjut bisa email ke tuanromi@gmail.com. Thank you.